Oke, sip. Ntar F5-nya mana ya? Oke, baiklah kita dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Baik, perkenalkan saya sebagai karya Suhada yang akan menyampaikan mata kuliah ini. Oke, selanjutnya di dalam kewirausahaan dan inovasi ini ada beberapa yang perlu disampaikan pada kesempatan malam ini, yaitu yang pertama, ruang lingkup kewirausahaan sebagai disiplin ilmu, perkembangan dan peran usaha kecil dalam pembangunan ekonomi, konsep kewirausahaan, nilai-nilai kewirausahaan, dan ciri watak kewirausahaan. Oke. Di dalam ruang lingkup kewirausahaan sebagai disiplin ilmu, ya ini tentunya teman-teman semuanya kita tahu bahwa berwirausaha itu adalah penentu hidup kita ya, penentu tergantung kita di mana disesuaikan dengan bakat, kemudian dari pembelajaran, kemudian jatuh bangun usaha, kemudian jatuh bangun siklus perekonomian, kemudian juga berwirausaha ini bisa dipelajari sebagai pembelajaran dan mengurangi resiko kegagalan. Jadi salah satu semuanya ini tujuannya kita adalah berwirausaha secara keseluruhan, yaitu adalah berwirausaha. Nah, untuk wirausaha ini tentunya kita tidak terlepas dari beberapa teori, kemudian konsep, metode, kemudian ada nilai kemampuan perilaku, kreativitas inovasi, permulaan dan pengembangan usaha, pemerataan usaha, dan pendapatan. Tentunya di sini beberapa secara umumnya ya tentang wirausaha itu kita akan mengetahui dulu terlebih dahulu tentang teori konsep dan metode sampai yang lainnya. Nah, untuk objeknya, pertama kita kemampuan untuk merumuskan tujuan hidup usaha. Jadi bagaimana kita kalau ingin berwirausaha harus bisa merumuskan tujuan hidup untuk atau usaha kita. Kemampuan berikutnya adalah untuk motivasi diri ya, sehingga kita mempunyai wawasan, pengetahuan, kemudian semangat untuk melakukan berwirausaha. Kemudian kemampuan berpikir inisiatif ya, berulang-ulang sehingga terbiasa. Kemudian kemampuan berinovasi, kemampuan membentuk modal material, sosial, intelektual, kemudian kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri untuk selalu tepat waktu dalam hal segala tindakan melalui kebiasaan dan tindakan menunda pekerjaan. Kemampuan mental yang dilandasi agama, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman baik maupun menyakitkan. Karena di dalam berwira swasta ini atau berwirausaha ini adalah tergantung kita sendiri ya, tergantung kita sendiri. Berbeda lagi dengan kita bekerja di tempat orang lain. Selanjutnya adalah di sini ada perkembangan dan peran usaha kecil dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya di sini ada UMKM, yaitu andalan Indonesia ketika mengalami krisis tahun 98. Kemudian ada krisis karakteristik usaha mikro dan kecil.
Namun kita bisa melihat dari sisi positif dan dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya, ya tahan banting, bisa fleksibel, mandiri, kemudian efisien jika dikerjakan seluruh anggota keluarga, kemudian safe untuk family atau finansial. Namun dari segi negatifnya ada informal, skala ekonomi rendah, tidak hanya standar SOP, belum menerapkan prinsip manajemen, tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh, dan pengembangan terbatas. Jadi ada beberapa dari jika dilihat dari segi positif dan negatifnya. Semuanya pasti memiliki keduanya itu. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya kita mengetahui tentang konsep dari kewirausahaan menurut beberapa pakar bahwa pengusaha itu atau entrepreneur adalah orang yang mencari peluang yang menguntungkan ya, peluang yang menguntungkan dan mengambil risiko seperlunya untuk merencanakan dan mengelola situasi suatu bisnis. Jadi orang yang mencari peluang yang menguntungkan. Pasti semuanya yang namanya berwirausaha, berwirausaha atau kewirausahaan atau jadi seorang pengusaha, tentunya kita ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian berdasarkan teori yang kedua adalah bahwa pengusaha adalah orang yang mempertaruhkan waktu dan uang untuk memulai dan mengolah sebuah bisnis. Karena kita tidak mengenal waktu ya, sampai misalkan orang kalau pekerja biasa kan tentunya sampai 8 jam per hari ya. Namun untuk berwirausaha atau pengusaha itu tidak mengenal waktu. Salah satunya tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, selanjutnya pemilik bisnis kecil bukan pengusaha. Ada juga pemilik bisnis kecil, ya bisnis kecil bukan pengusaha. Bahwa di sini kategori untuk beberapa pembisnis kecil, misalkan di sektor informal, usaha kecil yang tidak memiliki tempat operasi secara permanen. Misalnya adalah pedagang keliling, kemudian pedagang kaki lima. Ya, ini salah satu contoh dari sektor informal atau usaha kecil yang tidak memiliki tempat operasi. Kemudian ada sektor marginal ya. Di sini adalah usaha yang bersifatnya individu ya, tidak mengharapkan tumbuh menjadi usaha besar. Namanya sektor marginal. Ada juga usaha profesional. Kalau usaha profesional ini beroperasi secara perorangan. Ya, salah satu contohnya adalah dokter, kemudian arsitek, penasehat, hukum, dan yang lainnya yang disebutnya usaha profesional. Kemudian usaha potensi tumbuh ya, usaha kecil yang memiliki potensi tumbuh. Ya, ada beberapa macam usaha yang memiliki potensi tumbuh. Mulai dari CP menjadi PT, kemudian dari PT menambah lagi PT kedua, ketiga dan seterusnya sampai besar ya, tumbuh besar. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kita ingin mengetahui bagaimana antara pengusaha dengan manajer. Kita tahu bahwa kalau manajer itu kan karyawan ya, yang mengarahkan para bawahannya agar perusahaan tercapai ya. Pengusaha di sini adalah pemilik perusahaan yang memiliki sasaran sendiri di luar sasaran perusahaan. Nah, itu antara manajer dengan pengusaha. Jadi kalau manajer itu adalah bisa mengarahkan kepada bawahannya, sedangkan kalau pengusaha ini adalah untuk tidak seperti manajer. Kemudian manajer menggunakan sumber daya perusahaan seperti karyawan, kemudian uang,
kemudian peralatan, fasilitas, ya, itu adalah manajer. Sedangkan untuk pengusaha, itu dia hanya mencari dan mengelola berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam memulai suatu bisnis. Ya, tidak seperti menggunakan karyawan atau peralatan yang lainnya. Yaitu beberapa antara pengusaha dengan manajer. Kemudian di sini ada unsur tentang kewirausahaan. Ini beberapa unsur. Ada mulai dari kognitif, kemudian dilihat dari segi psikomotorik, kemudian afektif, kemudian intuisi. Ya. Nah, untuk kognitif ini biasanya adalah dari segi unsur daya pikir ya, dari unsur daya pikir. Jadi bagaimana untuk memikirkan, untuk mencerminkan tingkat penalaran menjadi sumber dan awal temuan kreatif seseorang. Bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ini unsur daya pikir ya. Jadi pemikiran yang menjadi sumber awal atau temuan kreatif seseorang. Mau usaha apa, kemudian dalam bidang apa, nah itu dilihat dari segi kognitif. Bagaimana kalau dilihat dari segi psikomotorik, ya, jadi unsur keterampilan. Ya, di sini adalah tindakan atau raga ya, psikomotorik. Untuk melakukan suatu kerja, misalkan mengelola tentang keuangannya, kemudian operasinya, kemudian bagaimana cara memasarkannya. Nah, itu dilihat dari segi psikomotoriknya. Kemudian kalau dilihat dari segi unsur afektif, ya, unsur sikap mental, ini hakikatnya adalah suatu keyakinan ya untuk maju. Intinya saya kalau mau berusaha mempunyai tekad bahwa saya harus maju, perusahaan saya harus kuat, harus tangguh, harus maju, berkembang dan terus berkembang. Nah, disinilah untuk sikap mentalnya. Biasanya kita mempunyai pikiran bahwa apakah pekerjaan atau kita akan berusaha ini atau berwirausaha ini apakah maju atau tidak. Nah, kalau mempunyai pikiran seperti itu, nanti tidak akan terjadi sebuah perkembangan, tidak akan terjadi kita berwirausaha. Makanya ada unsur sikap mental ya. Jadi untuk keyakinan untuk maju. Kemudian kita tidak pantang menyerah walaupun misalkan jatuh, kita bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun. Ketiga kalinya, keempat kalinya kita tekuni terus. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terwujud ya usaha tersebut. Kemudian unsur keempat adalah unsur kewaspadaan atau intuisi. Ini dikenal dengan namanya feeling ya, suatu yang abstrak sulit digambarkan namun menjadi kenyataan ya, bila dirasakan serta diyakini benar dan lalu diusahakan. Pokoknya dengan niat hati sekuat tenaga kita ingin berusaha untuk memulai suatu berwirausaha. Nah, itu adalah faktor 4 pendukung bahwa kita siap untuk berwirausaha, yaitu diantaranya kognitif, ada dari segi psikomotorik, afektif, sama intuisi. Oke. Berikutnya adalah kategori dari entrepreneur. Ada classic entrepreneur, kemudian ada serial entrepreneur, ada social entrepreneur. Kalau classic entrepreneur ini adalah mengidentifikasikan bahwa peluang bisnis untuk mengalokasikan sumber daya yang dimungkinkan untuk memenuhi pasar ya. Nah, kira-kira apa nih bisnis sekarang yang cocok untuk memenuhi pasar yang saat sekarang ini. Ya, yang dibutuhkan seperti itu. Itu namanya classic entrepreneur. Mencari peluang bisnis, mencari peluang bisnis. Kemudian secara serial entrepreneur. Ini mulai dari suatu bisnis, menjalankan, dan kemudian memulai dan menjalankan bisnis lainnya.
Jadi satu bisnis, misalkan salah satu contohnya adalah kita berternak puyuh. Kemudian ternak puyuh berkembang lagi, berikutnya kita mau berternak lagi adalah kambing atau sapi dan seterusnya. Ini namanya serial entrepreneur. Jadi menjalankan kemudian memulai dan menjalankan bisnis lain seperti itu. Ada juga yang social entrepreneur. Ini adalah memahami masalah sosial dan menggunakan prinsip bisnis untuk mengembangkan solusi inovatif. Ya. Jadi sehingga kita bisa bermanfaat bagi kemanusiaan. Ya, memahami masalah sosial. Namanya social entrepreneur. Menggunakan prinsip bisnis. Nah, itu beberapa kategori tentang kategori entrepreneur ya. Mulai dari lihat dari peluang bisnis, kemudian sudah mempunyai bisnis satu, bikin berkembang lagi menjadi tambah lagi bisnis kedua dan seterusnya sampai kita mempunyai solusi inovatif untuk lebih kemajuan. Misalkan salah satunya adalah misalkan di Indonesia atau di Karawang daerah terpencil masih belum memiliki listrik misalkan. Nah, itu salah satu bagaimana kita melakukan punya inovatif atau kreatif bagaimana menciptakan atau mengembangkan usaha dalam bidang kelistrikan ya, energi listrik seperti itu. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa kita menjadi seorang pengusaha. Karena gini, kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan ya, lama-kelamaan jadi masih emang dalam kehidupan yang sebenarnya. Nah, itu belum ada atau masih ada ya yang dikatakan namanya karyawan itu adalah menjadi orang yang kaya. Tapi biasanya orang kaya itu adalah orang yang menjadi seorang pengusaha seperti itu. Karena kalau yang namanya karyawan sudah digaji per bulannya udah jelas seperti itu. Nah, tapi kalau pengusaha ya bisa melebihi target atau gaji yang diterima oleh karyawan seperti itu. Makanya ada istilah orang bekerja atau yang pekerja atau karyawan tidak menjadi orang kaya atau menjadi orang yang istilahnya banyak uangnya ya, banyak hartanya dan seterusnya. Nah, namun di sini adalah pengusaha ya, pengusaha ya, menjadi orang yang kaya seperti itu, bekerja di orang lain. Oke. Alasannya pertama di sini adalah keinginan untuk menjadi bos ya bagi diri sendiri. Ini berdasarkan Bond dan Katz, alasan memilih kewirausahaan sebagai jalur karir ya. Pertama ingin menjadi bos bagi diri sendiri. Karena emang ya dari tahun ke tahun kalau memang dalam suatu perusahaan sudah tidak punya prospek kembali, maka langkah bagusnya kita berhenti kemudian berwirausaha, ya itu salah satu solusinya sehingga kehidupan kita lebih berkembang dan berkembang. Yang kedua, bahwa menjadi alasan utama menjadi pengusaha adalah kesuksesan keuangan. Ya. Sulit untuk menjadi kaya bila bekerja dengan orang lain. Sulit untuk menjadi kaya bila bekerja dengan orang lain. Nah itu. Nah ini sudah dikatakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah rasa aman dalam bekerja. Jadi tidak ada tindakan istilahnya tidak ada target dan seterusnya. Kemudian tidak ada tekanan dan seterusnya ya. Jadi merasa aman dalam bekerja disesuaikan. Bebas dari ketakutan ancaman PHK. Iya, betul sekali karena dalam hal tahun-tahun ini, bulan-bulan ini karena Covid sehingga banyak para kerja yang diancam PHK. Selanjutnya adalah alasan berikutnya adalah kualitas hidup yang lebih baik. Jadi untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, makanya nanti Bapak tadi katakan untuk menjadi lebih bagusnya menjadi seorang pengusaha ya, seperti itu. Kemudian alasan berikutnya adalah meningkatkan kualitas hidup ya pada kesejahteraan masyarakat secara umum
dalam hal kebebasan, kemudian lingkungan hidup alami, pendidikan, kesehatan, keamanan, waktu luang, ya. Karena tidak dibatasi ya. Mau misalkan besok kerja, besok tidak, atau kerja terus dan seterusnya, itu tergantung diri sendiri. Dan segala sesuatu yang menuju pada kepuasan dan kesenangan. Pada ujungnya seperti itu. Ya. Kita kembali ke tujuan hidup kita. Apakah mau menjadi pekerja atau mau menjadi seorang pengusaha? Ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa bentuk gambar peluang untuk entrepreneur ya. Ada globalisasi, kemudian dari segi pendidikan, dari segi teknologi, sama kemajuan atau kecenderungan demografi ya. Nah, kalau dilihat dari segi globalisasi, ini dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Ya, syukur alhamdulillah kalau memang misalkan kita punya inovasi yang kuat, kemudian bisa barang kita bisa diekspor ke luar negeri itu luar biasa. Kemudian bisa menjadi kerjasama dengan pengusaha lain di luar negeri selain di dalam negeri. Minimal kita bisa kerjasama dulu di dalam negeri. Tapi dengan adanya globalisasi, maka kita bisa kerjasama dengan luar negeri. Kemudian kalau dilihat dari segi pendidikan, ya, pendidikan kewirausahaan terus berkembang, kemudian menjadi kurikulum di perguruan tinggi, makanya teman-teman itu diadakannya adanya mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Kemudian kursus berkewirausahaan muncul dalam berbagai pola. Ya, banyak sekali sekarang kursus-kursus tentang kewirausahaan. Kemudian dari segi teknologi ya, dari segi teknologi ini adalah membantu pengusaha untuk bekerja dengan cepat dan efisien. Ya. Kita di sisi seorang orang teknik ya, informatika, bagaimana kita bisa menciptakan peluang untuk untuk bekerja atau membuat sebuah inovasi sehingga pekerjaan lebih cepat dan efisien ya itu. Kemudian memberikan pelayanan konsumen ya, kemudian meningkatkan citra. Nah, itu kalau dilihat dari segi teknologi. Ya, sekarang karena banyak perusahaan yang sudah menggunakan robot ya, sudah menggunakan robot. Sehingga kita banyak yang dikeluarkan dari perusahaan karena pekerjaan kita sudah digantikan oleh robot. Oke, selanjutnya adalah bagaimana dilihat dari segi demografi ya. Di sini adalah menciptakan peluang bagi pengusaha untuk memasarkan produk dan jasa. Ya. Kalau dari segi demografi, ekonomi. Bagaimana menciptakan peluang pengusaha untuk memasarkan suatu produk. Bisa melalui website, ya, kemudian melalui Facebook, melalui media sosial, dan seterusnya. Ini adalah dilihat dari segi demografi ekonomi. Nah, itu ada beberapa keterkaitan dari ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 keterkaitan tentang entrepreneur. Kemudian di sini ada karakteristik entrepreneur berdasarkan sumber dari Bonnet and Kalt bahwa kepribadian pengusaha itu tergantung dari visi, tingkat energi tinggi, kemudian keinginan untuk berhasil, percaya diri, kemudian toleran terhadap kegagalan, kreativitas, toleransi terhadap ketidakpastian, pengendalian internal yang baik. Nah, makanya semuanya terangkum menjadi sebuah kepribadian seorang pengusaha. Ya. Oke, nah ini beberapa karakteristik entrepreneur. Ya. Kalau gagal, coba terus sampai berhasil. Ya, makanya menemukan sebuah kreativitas. Ya.
Ini adalah contoh-contoh untuk usaha spekulatif ya. Ini adalah salah satu contoh penghasil uang otomatis tanpa kerja keras, tanpa buat e-book ya, dengan adanya gratis software atau gratis software penarik uang ATM tanpa mengurangi saldo rekening Anda. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk apa namanya peluang usaha atau istilahnya sebuah promosi yang bisa dilakukan oleh orang tanpa bekerja. Hanya cukup dengan mengklik saja, maka kita akan kebanjiran jutaan rupiah dalam 24 jam tanpa henti dengan modal kecil, ya sekitar sekian. Nah ini, tapi jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Ini hanya sebuah contoh saja untuk sebuah peluang usaha. Kemudian ada juga misalkan www.bikinduit.com. Nah, ini juga salah satu peluang atau entrepreneur bagaimana menciptakan uang sebanyak-banyaknya. Kemudian ada juga www.dadamonus.com ya. Sehingga orang itu melihat web kita ya, melihat web kita merasa penasaran ya, sehingga merasa penasaran dan seterusnya. Apalagi kenyataan itu lebih bagus lagi seperti itu. Jadi kita kuncinya adalah kita memiliki tumbuh, ingatlah tujuan hidup kita bukanlah menjadi kaya, melainkan tumbuh. Untuk tumbuh, Anda harus percaya, mau, mampu, dan dipelihara. Kaya adalah akibat, bukan tujuan. Kaya yang bermartabat bukan sekedar kaya, yaitu kaya melalui proses kemandirian atau kewirausahaan. Nah, di sini persahabatan dengan ketidakpastian, mungkin karyawan adalah menolak ketidakpastian, butuh rasa aman dan nyaman. Ya. Kemudian kalau wirausaha bersahabat dengan uncertainties, yaitu kalau tidak bekerja keras, berani menghadapi risiko rugi, tidak memberi makan keluarga dan karyawan, nah itulah bersahabat dengan ketidakpastian. Ya. Antara karyawan dengan wirausaha. Kemudian entrepreneur, berpikiran kita entrepreneur, action oriented, berpikir simple, selalu mencari peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin tinggi, hanya mengambil peluang terbaik, fokus pada eksekusi, memfokuskan setiap energi orang dalam bisnis. Jadi kita harus memiliki mindset untuk berpikir simpel, mencari peluang baru ya. Untuk di masa Covid sekarang ini misalkan salah satu contohnya. Silakan pikirkan dari sekarang tujuan hidup kita mau seperti apa. Mau jadi pekerja atau mau menjadi pengusaha. Oke. Karena sukses adalah pilihan. Sukses tergantung pilihan Anda. Oke, pilihan untuk berwirausaha. Karyawan bekerja orang lain. Ya. Secara profesional, eksekutif, decision maker. Tapi kalau entrepreneur, karyawan dengan jiwa kewirausahaan, mempunyai inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Yang dicari adalah kemerdekaan atas akses terhadap resource. Ya, itu intrapreneur. Ada yang dikatakan entrepreneur. Ya. Kalau entrepreneur sudah memiliki usaha yang dikembangkan sendiri. Ya, usaha yang dikembangkan sendiri, namun mengambil resikonya. Itu namanya entrepreneur. Ada lagi social entrepreneur, pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur. Kalau ecopreneur, wirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Nah, ini adalah silakan pilihan entrepreneurship, apa karyawan, apakah entrepreneur, apa entrepreneur, social entrepreneur, dan ecopreneur. Tips praktisnya adalah bahwa modal utama berwirausaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang.
Minimal adalah untuk diri sendiri adalah mempunyai keyakinan kuat untuk berwirausaha. Bersahabatlah dengan ketidakpastian. Ya, jangan takut di depan. Ya. Berjuang terus dan berjuang terus. Buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru. Be ready, persiapkan diri Anda dengan baik, bangun network selagi mudah, dan jaga kepercayaan. Jangan sampai mengecewakan orang lain. Karena satu kali telah mengecewakan orang lain, maka selamanya akan tidak dipercaya oleh orang lain. Nah, itu tips untuk menjadi seorang berwirausaha. Oke, untuk sumbernya dalam materi perkuliahan kewirausahaan dan inovasi, kita mengambil dari modal kewirausahaan, kemudian Bones dan Kas sama Nikel ya, tahun 2009. Silakan teman-teman bagi yang ingin mendalami ilmu tentang kewirausahaan dan inovasi, masih banyak peluang referensi-referensi dari materi tentang kewirausahaan selain yang ada di sini. Mudah-mudahan ilmu kewirausahaan dan inovasi bermanfaat untuk kita kehidupan di masa yang akan datang. Selamat malam dan terima kasih.